Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para sahabat hang dimanapun anda berada, alhamdulillah dengan karunia Allah tabaraka ta'ala kita kembali dipertemukan dalam kajian pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memenuhi kita dengan rahmatnya, cucuran hidayah, taufik dan inayahnya, dan semoga Allah Jalla fi'ulahu senantiasa memudahkan bagi kita jalan-jalan istiqamah, mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita, membimbing kita agar dapat menutup kehidupan ini dengan husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa hendaklah kita aturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafi'un musaffa'. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikut setia beliau dengan segala macam bentuk kenaifan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik pagi hari ini adalah bencana panjang angan-angan. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin. Allah menyifati mereka adalah orang yang terlampau panjang angan-angan untuk hidup di dunia ini, sehingga tujuan hidup mereka di dunia ini hanyalah untuk sekedar bersenang-senang, makan, minum, menikah, beranak pinak, berupaya mencapai berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan syahwat mereka, layaknya binatang yang hidupnya hanyalah makan, untuk makan, minum, melampiaskan syahwatnya. Bahkan binatang lebih utama daripada mereka disebabkan binatang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kufar sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Hujur, "Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin." Sungguh orang-orang kafir berkeinginan seandainya mereka itu benar-benar menjadi orang-orang Islam yang berserah diri. Di hari kiamat kelak, sungguh orang-orang kafir menyesal dengan kekafiran mereka. Sungguh mereka akan menyesal dengan pembangkangan mereka terhadap agama Allah dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka berandai-andai seandainya lah mereka dahulu di dunia dalam keadaan Islam. Apa kata Allah tentang mereka? "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Allah katakan kepada Nabi-Nya yang mulia, biarkan mereka wahai Muhammad, biarkan mereka makan, biarkan mereka bersenang-senang, biarkan mereka tenggelam dalam angan-angan yang panjang, pastilah kelak mereka akan mengetahui. Tatkala nyawa dicabut, berpisah ruh dari badan, barulah mereka mengetahui hakikat daripada kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Barulah mereka menyesal tatkala mereka menjadikan dunia ini sebagai tujuan, tatkala mereka hanyalah hidup untuk bersenang-senang, bersandau gurau dengan berbagai macam perkara-perkara melalaikan mereka, dengan tidak melihat batasan-batasan agama dan seterusnya,
Kata Allah, dharhum ya'kulu, biarkan wahai Muhammad, tinggalkan mereka makan, mereka minum, mereka bersenang-senang, mereka melampiaskan syahwat mereka. Fasawfa ya'lamun, kelak mereka pasti akan mengetahui. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti umat al-maghdub alaihim, umat yang terlaknat, orang-orang Yahudi. Yang mana orang-orang Yahudi begitu tamaknya terhadap kehidupan dunia ini, begitu ambisinya terhadap dunia ini, sehingga mereka berandai-andai kalaulah mereka diberikan umur yang panjang 1000 tahun. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, sungguh engkau akan mendapati mereka adalah orang-orang yang paling ambisi terhadap kehidupan dunia ini. Untuk ambisi itulah mereka menghalalkan segala macam cara. Untuk ambisi itulah mereka menghalalkan riba, menghalalkan zina, menzalimi, mengadu domba, dan seterusnya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, sungguh engkau akan mendapati mereka orang yang paling ambisi dalam hidup di dunia ini. Wa minal ladzina asyraku, sebagaimana orang-orang yang musyrik. Mereka orang-orang Yahudi lebih dahsyat ambisinya terhadap dunia ini. Artinya orang-orang musyrikun secara umum mereka begitu ambisi terhadap dunia, namun Yahudi lebih daripada mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Ambisi yang berlebihan membuat mereka ingin kalaulah mereka diberikan kehidupan yang panjang 1000 tahun umur mereka. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar. Padahal kalaupun mereka diberikan kehidupan 1000 tahun, tidak dapat umur yang panjang tersebut menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Padahal jika kita melihat dengan kacamata negeri akhirat, alangkah sedikitnya usia kita yang kita habiskan di dunia ini. Dan ini adalah waktu yang sangat menentukan untuk hidup di negeri akhirat. Hidup celaka, binasa, ataupun bahagia. Umur yang begini singkat di dunia ini dibandingkan umur di negeri akhirat, inilah penentu. Namun di sini banyak orang-orang yang tenggelam, lalai, panjang angan-angan. Subhanallah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 112 hingga 115, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Ditanyakan kepada orang-orang di negeri akhirat, kepada manusia di negeri akhirat, berapa lamakah kalian tinggal? Berapa tahunkah kalian tinggal di bumi? Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin. Maka berkatalah orang-orang di dunia, berkatalah kita kelak, palinglah kami tinggal di bumi 1 hari ataupun setengah hari saja. Umur kita yang panjang di dunia ini dibandingkan negeri akhirat hanyalah kehidupan sehari atau setengah hari saja. Karena itulah berkata orang-orang di negeri akhirat, fas'alil adin, tanyakanlah kepada malaikat-malaikat yang menghitung. Mereka lebih tahu berapa umur kami di dunia. Kata Allah, qala illa bithum illa qalila. Sesungguhnya kalian hidup di bumi ini hanyalah sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun, seandainya lah kalian mengetahui. Begitu cepatnya hari-hari berlalu. Tanpa terasa, setiap kita merasakan begitu cepatnya perubahan dalam kehidupan kita. Anak-anak telah besar, uban telah menyebar. Subhanallah. Begitu cepatnya berganti Jumat kepada Jumat. Dan kita melihat sebagian daripada saudara-saudara kita, ada yang telah meninggalkan dunia ini. Dan seterusnya. Sungguh cepat perubahan. Begitu cepat kehidupan di dunia ini berakhir. Subhanallah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kita dilarang mengikuti hidup gaya orang-orang ahlu kitab. Ya Allah berikan umur yang panjang untuk mereka, tapi mereka tetap lalai dengan negeri akhirat. Semakin menambah panjangnya angan-angan mereka, cita-cita mereka. Allah tabaraka ta'ala mengatakan, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ. Janganlah mereka meniru orang-orang kita ahlu kitab sebelum mereka. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدْ. Begitu panjang umur mereka, masa mereka, فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Umur yang panjang ini tidak digunakan untuk berbuat taat, tapi membuat semakin kerasnya hati-hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun. Bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan dalam hadis beliau yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu. Berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qalbul kabiri syabban. Akan terus menerus hati, perasaan orang yang tua renta itu muda. Fitnah ini dalam dua perkara. Kata Nabi, orang akan terus menerus merasa muda dalam dua hal. Fi hubbid dunya. Yang pertama, dalam perkara cinta kepada dunia. Dia tidak tahu umurnya telah 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Dia tetap sibuk dengan mimpi-mimpinya, sibuk dengan angan-angannya. Ingin punya ruko. Ketika punya ruko satu, ingin punya ruko dua. Ketika punya mobil satu, ingin mobil dua. Ketika punya pulau satu, ingin pulau yang kedua. Begitulah anak Adam. Sebagaimana yang telah sebutkan Nabi SAW. Lau anna libni Adam wadiyani min dhahab. Seandainya anak Adam memiliki dua lembah emas, labtaqa an yakuna lahu thalithan. Dia ingin memiliki lembah emas yang ketiga. Kalaupun diberikan baginya lembah yang ketiga, dia ingin yang keempat. Wala yamla'u faha ibn Adam illa turabu. Tidaklah ada yang dapat membungkam ambisi manusia kecuali andai kata telah dibungkamkan ke dalam mulutnya debu tatkala telah dikuburkan dan diletakkan dalam liang lahatnya, barulah berhenti dia berangan-angan terhadap urusan dunia ini. Fala haula wala quwata illa billah. Jadi kata Nabi, orang tua tetap menjadi muda dalam dua hal. Yang pertama adalah hubbud dunia, kecintaannya kepada dunia ini. Begitu beratnya baginya untuk meninggalkan dunia ini. Dan kecintaan dunia adalah merupakan ra'su kulli khati'ah, pangkal segala macam bencana dan kesalahan yang fatal. Hubbud dunia ini membuat manusia lalai untuk apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat dia enggan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat dia berupaya untuk menumpuk-numpuk hartanya. Berupaya untuk memperebutkan jabatan-jabatan dan mempertahankannya. Apa yang kedua? Berkata Nabi, wa tulul amal. Yang kedua, yakni perkara yang senantiasa manusia tidak pernah menjadi tua adalah tulul amal, angan-angan yang panjang. Wallahi seandainya kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang benar-benar menjadi milik kita adalah apa-apa yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Tapi lihatlah bagaimana tatkala kita diperintahkan, dianjurkan untuk berinfak. Orang-orang yang telah mencapai usia tua 60 tahun, 70 tahun, ajak dia berinfak. Kadang-kadang kita menemukan seorang yang memiliki tanah-tanah yang luas, kaya tanah. Anda datang kepadanya, Pak, kita perlu sebidang tanah. Anda kata, Bapak ingin kebaikan di negeri akhirat, tolong murahkan tanah ini. Atau kalau dapat tolong wakafkan untuk Bapak kelak.
akan Bapak tuai ganjaran wakaf ini setelah Bapak meninggal. Tanah ini akan digunakan untuk tahfizul Quran, untuk digunakan mengajarkan anak-anak kaum muslimin. Wallahi, jarang-jarang orang yang mengatakan saya wakafkan tanah ini atau saya buat harganya murah. Jarang, kecuali orang-orang Allah rahmati. Mungkin usianya telah 70 tahun, 80 tahun, tapi dia masih mengatakan saya butuh uang, saya ingin membeli kapal, saya ingin membeli kebun-kebun. Subhanallah, saya baru memiliki 40 hektar kebun di pulau sana, saya ingin menambah kebun kelapa di pulau sini. Terus, subhanallah, panjangnya angan-angan manusia. Terkadang untuk angan-angan tersebut mereka melanggar larangan-larangan syariat. Pinjam uang yang berbunga alias riba, subhanallah, menipu, mengurangi timbangan jika dia pedagang, membuat janji-janji palsu, dan seterusnya, bersumpah palsu, korupsi, manipulasi, semuanya karena tulul amal, karena panjang angan-angan, karena cinta dunia yang membuat mendekamnya, subhanallah. Para pejabat-pejabat di sel-sel, semuanya adalah dampak daripada tulul amal dan hubbud dunia, cinta kepada dunia dan panjang angan-angan. Subhanallah. Tertangkapnya mereka, tertangkap tangan, tertangkap basah. Subhanallah. Sehingga akhirnya mereka digiring ke sel-sel, penjara-penjara, semuanya berpangkal daripada hubbud dunia wa tulul amal. Subhanallah. Terkadang kita melihat bagaimana telah mereka miliki dunia, mereka memiliki gaji yang besar, pemasukan yang besar, usaha yang banyak, tapi tetap dalam perkara dunia kita mendapati para koruptor kelas kakap. Wallahi, mereka adalah orang-orang yang kaya, mereka adalah orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi dan seterusnya. Ada apa ini semua? Jawabannya adalah karena dunia begitu indah di mata mereka, karena ambisi begitu tinggi untuk mereguk kenikmatan dunia ini. Mereka melalaikan akhirat mereka, mereka makmurkan dunia mereka dengan segala macam cara, mereka lupa untuk memakmurkan negeri akhirat mereka. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat membuat perumpamaan ilustrasi. Rasulullah menggambar sallallahu alaihi wasallam gambar persegi empat. Sebagaimana Anas mengatakan, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan, dia membuat garis persegi empat. Kemudian Rasulullah SAW menggambar garis yang lurus panjang sampai keluar. Kemudian persegi empat tersebut Rasulullah menggambar lagi garis-garis kecil. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal amal. Garis yang lurus panjang melewati persegi empat ini dialah cita-cita dan ambisi manusia. Adapun garis persegi empat itulah ajal manusia. Lihatlah bagaimana cita-cita melampaui ajal. Lihatlah ambisi melampaui ajal manusia. Adapun garis-garis kecil yang banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah awarid, berbagai macam penghalang-penghalang berupa penyakit, musibah, bencana. Andai kata dia selamat daripada bencana ini, akan menunggu bencana kedua. Selamat daripada musibah ini, akan menunggu musibah kedua, hingga akhirnya kelak kematian menjemputnya. Intinya, garis lurus yang keluar panjang, kata Nabi, inilah dia ambisi manusia melampaui ajalnya. Allahu musta'an. Ambisi kita melampaui ajal kita. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
As-salafus salih ridwanullah ajma'in, mereka benar-benar mengetahui hakikat kehidupan adalah kehidupan akhirat. Dan mereka mengetahui hakikat kehidupan dunia adalah merupakan kehidupan yang semu dan akan berakhir. Mereka benar-benar menggantungkan hati mereka pada kehidupan di negeri akhirat. Mereka senantiasa memberikan wejangan-wejangan kepada generasi yang datang belakangan agar kita tidak condong kepada dunia ini dan meninggalkan negeri akhirat. Berkata Ali radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'al hawa." Sungguh perkara yang paling kutakutkan atas kalian adalah mengekor hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Kata Ali radhiyallahu anhu, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'al hawa wa tulal amal." Yang kedua, yang paling kukhawatirkan sekalian adalah setelah mengikuti hawa nafsu, memiliki angan-angan dan ambisi yang begitu besar dan panjangnya, sehingga melewati berbagai macam bentuk batasan-batasan syariat, koridor syariat, bingkai syariat. Berkata Ali, "Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq." Adapun mengikuti hawa nafsu akan membuat seseorang terhalang daripada kebenaran. Hawa nafsunya menghalangi dia untuk mengikuti kebenaran. Wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Adapun angan-angan yang panjang akan membuat seseorang lupa negeri akhirat. Subhanallah. Kenapa orang-orang begitu cintanya kepada dunia? Karena keindahan yang menipu. Subhanallah. Karena cita-citanya dan angan-angannya serta ambisinya yang begitu besar, yang ingin dia capai, yang semuanya kembali kepada kehidupan yang senang di dunia ini. Makan enak, tidur tentram, subhanallah, dan seterusnya. Oleh karena itulah senantiasa segala macam daya upayanya dikerahkan bagaimana dia hidup enak di dunia ini. Dia akan bekerja banting tulang. Syukur-syukur dia memperhatikan rambu-rambu agama. Ya musibah, kullul musibah. Tatkala dia menabrak rambu-rambu agama untuk mencari kesenangan hidup di dunia ini. Dan nampak daripada tulul amal, ambisi yang besar membuat orang lalai pada kematian. Dan dia tidak pernah atau lalai merasakan kematian senantiasa mengintainya. Kalaupun terkadang dia ingat kematian karena ada tetangga yang meninggal, kalaupun dia ingat kematian karena terkadang ada kawan-kawan dekatnya yang meninggal, dan seterusnya, maka dia ingat kepada kematian, tersentuh hatinya, menjadi lunak sedikit hatinya. Subhanallah. Akhirnya dia pun berupaya untuk bersiap-siap menyambut kematian dengan melihat peristiwa yang dia saksikan di matanya. Akan muncul ketika itu godaan-godaan berupa bisikan-bisikan syaitan. Nanti sajalah engkau bertobat. Syaitan akan membisikkan di telinganya, al-ayyamu baina yadaika. Bukankah masih panjang usiamu? Ila an takbur, sampai kalau engkau mulai menua, thumma tatub, setelah itu bertobatlah kepada Allah SWT. Mumpung kau masih punya jabatan, mumpung kau masih memiliki tenaga, kekuatan, terus kerjakan. Nanti ketika kau akan tua, barulah engkau bertobat kepada Allah SWT. Andai kata dia telah menua, masuk usia 50 ke atas, maka berkata syaitan, ila antasira syekhan, teruslah kejar ambisimu sampai benar-benar engkau telah mencapai usia tua renta. Andai kata telah mencapai usia tua renta, telah memutih uban di kepalanya,
Kembali syaitan membisikkan kepadanya, ila an tafruqa min bina'i hadzal dar. Bukankah engkau ingin merampungkan rumahmu itu? Rampungkan dulu rumahmu itu. Rampungkan rumahmu terlebih dahulu. Teruslah kerjakan apa yang telah kau kerjakan. Pejam matamu terhadap berbagai macam bentuk perkara-perkara agama yang mengikatmu. Sempurnakan dulu rumah, setelah itu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan bisikkan kepadanya, sabarlah sejenak. Kau sempurnakan dulu usahamu. Toko-toko yang telah kau buka masih membutuhkan dirimu. Terus sempurnakan. Tambah dan tambah. Subhanallah. Betapa kita melihat banyaknya orang-orang untuk mengejar ambisinya, menghalalkan segala macam cara. Untuk dunianya, dia pinjam ke sana, pinjam kemari, dengan bunga-bunga yang besar. Subhanallah. Dia tidak peduli. Jika diingatkan, dia akan mengatakan, ntar saya bertobat. Subhanallah. Bahkan terkadang syaitan membisikkan kepadanya, nanti setelah engkau kembali daripada kerjamu, setelah engkau kembali ke negerimu, sekarang engkau dalam keadaan musafir, kejar semua ambisimu. Nanti setelah kembali ke negerimu, barulah engkau bertobat. Subhanallah. Orang-orang yang ditakdirkan bekerja di luar negeri, mengumpulkan dolar, mengumpulkan euro, dan seterusnya, dengan segala macam fitnah dan cobaan, menghalalkan segala macam cara. Tatkala dia mau bertobat, syaitan membisikkan, tunggulah, nanti kembali ke kampungmu, setelah itu baru engkau bertobat. Subhanallah. Maka dia terus menunda dan menunda bertobat, gara-gara panjang angan-angan. Andai kata dia berupaya, subhanallah, untuk menyempurnakan satu daripada usaha-usahanya, akan membuka usaha-usaha yang lain. Subhanallah. Karena manusia tidak pernah merasa puas. Telah memiliki 10 perusahaan, ingin memiliki 20 perusahaan. Akhirnya membuat dirinya sibuk mengurusi semua perusahaan-perusahaannya. Lupa mengaji, lupa mendatangi kajian-kajian, lupa membaca kitabullah, lupa mentelaati sunnah Rasulullah SAW, lupa menziarahi ikhwan, bahkan terkadang lalai, subhanallah, untuk menjenguk orang-orang yang sakit, mengantarkan jenazah. Wala haula wala quwata illa billah. Sungguh satu kesibukan dunia ini akan melahirkan 10 kesibukan. Subhanallah. Begitulah syaitan senantiasa membisikkan kepadanya agar menunda-nunda bertobat, menunda-nunda beramal, sehingga tiba-tiba kita pun mendengar kematiannya. Disebarkan melalui SMS, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang si fulan, kaza wa kaza. Dan sungguh hal yang aneh, tatkala dihantarkan kepada kita berita kematian manusia, si fulan telah meninggal disebabkan Alan telah meninggal karena ini, seolah-olah berita tersebut adalah berita yang jauh, tidak akan pernah menyentuh kita. Padahal wallahi akan datang suatu ketika nama Anda yang tertera, nama kita yang tertera, disebarkan melalui jaringan sosial, melalui SMS, melalui Facebook, dan lain-lainnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si fulan telah meninggal dunia. Akan datang masanya nama kita yang dihantarkan, subhanallah, ke jaring sosial. Begitulah kehidupan di dunia ini yang melalaikan sehingga datang ajal menjemput manusia. Wala haula wala quwata illa billah. Karena itulah ungkapan yang paling banyak daripada ungkapan ahli neraka itu ucapan mereka, ya hasrata, aduhai, kalaulah dahulu, ya hasrata, aduhai, kalaulah seandainya. Ini ungkapan yang paling banyak diungkapkan oleh orang-orang ahlun nar, ahli neraka. Ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah. Aduhai, kalaulah seandainya aku dahulu tidak lalai terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang melalaikan dia? Hubbud dunya wa tulul amal.
cintanya kepada dunia dan panjangnya angan-angannya. Subhanallah. Yang membuat orang tenggelam dalam panjang angan-angan adalah kejahilannya terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan wafat, meninggalkan dunia ini. Subhanallah. Betapa banyak orang-orang yang mengatakan saya masih muda, sekaranglah waktunya untuk mengumpulkan bekal di hari tua, agar saya kelak ketika hari tua duduk pensiun, goyang-goyang kaki dalam keadaan senang. Sekaranglah masa muda, inilah waktunya. Subhanallah. Karena itulah, wallahi, para pemuda-pemuda, mereka lalai kematian senantiasa mengintai mereka. Padahal kalau kita mau jujur melihat, datangi pemakaman-pemakaman umum, atau lihatlah di negerimu, berapa banyakkah orang-orang tua yang bersisa? Paling-paling yang bersisa daripada orang-orang tua di kampungmu 5 orang, 6 orang. Kau bisa hitung dengan jari tanganmu. Lihat di kampungmu berapa yang bersisa daripada orang-orang tua yang berusia 70 tahun, 80 tahun, sedikit. 60 tahun, bisa kau hitung dengan jari tanganmu 5 orang, 6 orang, 7 orang. Kemana yang lain? Kemana mereka? Jawabannya, mereka mati muda. Subhanallah. Lihatlah pemakaman-pemakaman, Anda akan melihat di sana yang paling banyak adalah orang-orang yang mati muda, bukan ketika berusia tua. Hitunglah di negerimu orang-orang yang telah tua renta, kau akan dapat menghitung mereka dengan jari-jari tanganmu. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Kalaulah satu hari akan mati seorang yang telah tua renta, subhanallah, boleh jadi pada hari yang sama mati beribu anak-anak, mati beribu pemuda. Subhanallah. Kalaupun Anda terkecoh dengan fisik Anda yang sehat, subhanallah, banyak orang-orang yang mengatakan saya sehat. Dia tidak mengetahui berapa banyak orang-orang yang sehat mati tanpa penyakit, tabrakan, tenggelam, terbakar, jatuh dari tempat yang tinggi, subhanallah, tenggelam pesawat, jatuh dari atas, subhanallah, dan seterusnya. Banyak sebab-sebab kematian. Terkadang sebab kematian di hutan, terkadang di lautan, terkadang di udara, terkadang di dalam tanah, dan seterusnya. Bagaimana pekerja-pekerja tambang yang kita mendengar runtuh tambang menimbun mereka seluruhnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kematian tidaklah pernah membeda-bedakan umur manusia. Subhanallah. Tidak pernah dia membeda-bedakan, hanya mendatangi orang-orang telah tua renta, wallahi. Tidak. Dan kematian tidak pernah membeda-bedakan hari. Dia akan datang hari Rabu, tidak. Tidak pernah dia membedakan hari. Kapanpun juga dia akan datang. Baik hari Jumat, Sabtu, Ahad. Tidak pernah beda-bedakan musim. Nanti musim dingin baru mati, tidak. Dia datang ketika musim dingin, dia datang ketika musim panas, ketika musim semi dia datang. Subhanallah. Dan kita melihat bagaimana petunjuk salafus saleh yang begitu pendeknya angan-angan mereka. Subhanallah. Istri seorang ulama Habib, Abu Muhammad, pernah menceritakan perihal suaminya kepada orang-orang. Senantiasa suamiku Abu Muhammad mengatakan kepadaku, ilmittul yawma farsili ila fulan yughassiluni wa yaf'alu kadza wa kadza. Istriku, kalaulah hari ini aku mati, tolong kau utus seseorang kepada si fulan, biarlah mereka memandikan saya. Tolonglah dia lakukan seperti ini, seperti ini. Tolong harta saya seperti ini dibuat seperti ini. Tolong hutang saya. If'ali kadza wa kadza. Kau buatlah seperti ini, seperti ini. Faqila laha. Ditanyakan kepada istrinya, kenapa dia berkata demikian? Apakah dia buang hajat? Subhanallah. Apakah dia bermimpi? Apakah dia punya firasat?
Sehingga dia berkata demikian kepadamu. Berkata sang istri, hakadha yaqulu kulla yaumin. Tiap hari ini yang diucapkannya. Tiap hari dia berkata kepada istrinya, istriku, andai kata aku mati hari ini, tolong kau kirim utusan kepada si fulan, dia mandikan saya. Harta saya buatkan seperti ini, kau buat seperti ini, kau buat. Setiap hari, tidak pernah jenuh. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga membuat orang kaget. Orang menyangka dia punya firasat akan mati, tapi dia setiap hari siap menanti kematian yang datang padanya. Subhanallah. Adalah Ibrahim bin Sibt pernah berkata, qala li Abu Zur'ah. Suatu ketika Abu Zur'ah pernah berkata kepada saya, Abu Zur'ah Ar-Razi, la aqulanna laka qawlan ma qultu li ahadin siwaka. Aku akan memberitakan kepadamu satu perkara yang tidak akan kusampaikan kepada orang selainmu, hanya kepadamu saja. Apa ungkapan Abu Zur'ah Ar-Razi? Kharajtu minal masjidi mundu 20 sanatan. Aku keluar dari masjid sejak 20 tahun yang silam hingga sekarang. Ma kharajtu minal masjid, tidaklah pernah aku keluar dari masjid sejak 20 tahun yang silam. Fahaddathat nafsi an arji'a ilaihi. Fahaddathu nafsi an arji'a ilaihi. Tidak pernah sekalipun aku pernah setelah keluar dari masjid sejak 20 tahun pernah yakin akan kembali ke masjid tersebut. Sejak 20 tahun, tiap kali aku keluar dari masjid ini tidak pernah aku merasa yakin akan dapat kembali ke masjid ini selama-lamanya. Tiap kali dia keluar masjid, dia tidak pernah yakin dia akan bisa kembali ke sana. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Muhammad bin Abi Tawbah pernah mengatakan, ada seorang ulama yang bernama Ma'ruf Al-Karhi mengumandangkan azan. Selepas salat sunnah, dia mengumandangkan iqamat. Berkatalah Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah kepada Muhammad bin Abi Tawbah, taqaddam, majulah anda, jadilah anda imam kami. Fakultu, berkata Muhammad bin Abi Tawbah, aku pun seketika berkata kepada mereka, aku sebenarnya enggan menjadi imam bagi kalian. Inni in sallaitu bikum hadhihi salata lam usalli bikum ghairaha. Kalaupun aku salat dengan kali ini, sungguh inilah kali terakhir aku menjadi imam salat untuk kalian. Adapun salat-salat berikutnya saya tidak mau menjadi imam. Faqala Ma'ruf, berkata Ma'ruf Al-Karhi mendengar ungkapan Muhammad bin Abi Tawbah yang mengatakan ini salat yang terakhir dengan kalian, setelah itu saya tidak pernah lagi mau salat dengan kalian menjadi imam. Berkata Ma'ruf mengkomentari ucapan Muhammad bin Abi Tawbah, anta tuhaddithu nafsaka annaka tusalli salatan ukhra. Oh, berarti engkau sungguh yakin bahwa dirimu akan dapat mengerjakan salat yang akan datang? Qala na'udzu billahi min tulil amal. Berkata Ma'ruf Al-Karhi, saya berlindung kepada Allah, kami berlindung kepada Allah daripada panjangnya angan-angan. Allahu Akbar. Sampai pada tingkat salat, ketika Muhammad bin Abi Tawbah mengatakan saya tidak akan mau salat yang lain dengan kalian, inilah salat terakhir. Adapun salat-salat berikutnya aku tidak mau jadi imam. Apa kata Ma'ruf? Oh, berarti engkau yakin engkau akan dapat mengerjakan salat lainnya? Subhanallah, kami berlindung kepada Allah daripada panjang angan-angan. La haula wala quwwata illa billah. Dia menganggap ucapan Muhammad bin Abi Tawbah adalah kesalahan yang fatal, karena Muhammad bin Abi Tawbah menganggap dia akan kembali dapat hidup dan akan mengerjakan salat-salat yang lainnya. Kata Ma'ruf Al-Karhi, fa innahu yamna'u khairal amal. Sungguh panjang angan-angan ini akan banyak menghalangi berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan dalam amalan. Subhanallah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kehidupan para salafus saleh yang senantiasa mereka memendekkan angan-angan mereka, dan mereka senantiasa merasa inilah salat yang terakhir
Keluar dari masjid merasa, inilah terakhir saya sholat di masjid ini. Subhanallah. Ketika mereka menjamkan matanya, jangan-jangan inilah yang terakhir saya tidur di sini, besok saya tidur di kuburan. Subhanallah. Begitulah kehidupan mereka. Fala haula wala quwwata illa billah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat kita pada hari ini. Semoga memacu kita untuk berusaha memperbaiki diri, menambah amal, menyiapkan bekal menghadapi kematian begitu dekatnya yang tidak pernah kita tahu kapan datang kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menutup akhir hidup kita dengan su'ul khatimah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustaz yang telah memberikan kajian tentang bencana panjang angan-angan di kesempatan Muslim Channel kali ini. Baik sahabat Han, kita akan masuk saja pada interaktif. Silakan menghubungi kami nanti di 467106 atau 468106. Dan juga silakan untuk mengirimkan SMS di 0856 684 10106 dengan menulis 2 huruf KI spasi nama dan kirim pertanyaan tersebut di SMS-nya. Dan juga silakan juga kirim ke WhatsApp kami 0856 684 10106. Baik sahabat Hang, untuk mungkin sebagai pertanyaan pertama kami dapatkan dari WhatsApp. Datangnya dari Ana di Taiwan, Ustaz. Ya, betul. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau tanya, Ana kan pernah kecelakaan 1 minggu tidak sadar, dan di saat itu raga dia sedang berjalan di atas jalan yang terbuat dari awan putih yang menurut dia, Ustaz. Di samping kanan dan kiri semuanya orang-orang yang sudah meninggal. Pertanyaan adalah apakah yang sudah yang dilalunya itu, Ustaz, dan apakah itu dinamakan mati suri, Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Boleh jadi seseorang dalam kondisi dia tidur, pingsan, dia telah mengalami kematian kecil, karena hakikat tidur adalah merupakan kematian. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili, kata Allah, dan Dia telah mewafatkan kalian di malam hari. Maksudnya apa? Menidurkan kalian. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Dia mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Boleh jadi ketika seorang tidur, terkala itu Allah Subhanahu wa taala mencabut rohnya, tapi tidak permanen. Kata Allah, wa yursil ukhra ila ajal musamma. Allah akan mengembalikan roh kepada jasadnya ketika dia tidur. Ya. Artinya ketika roh tersebut, Allah yang mengetahui bagaimana kaifiatnya, melepaskan diri pada raganya ketika dia tidur dengan tidak secara utuh tentunya. Boleh saja dia berjumpa dengan roh orang-orang yang telah meninggal dan seterusnya. Itulah yang kita katakan dengan proses mimpi. Dan mimpi dibagi 3. Ada mimpi yang merupakan kawan tidur, ada mimpi yang dari syaitan, dan ada mimpi kebenaran. Ya, boleh jadi dia benar-benar ruhnya berjumpa dengan orang-orang yang telah meninggal dan seterusnya, sebagai bentuk pelajaran kepadanya agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka wa taala alam. Barakallahu fiik. Sahabat Hang, kita lanjut saja pada pertanyaan berikutnya lewat telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana ini, Pak? Abu Bakar di Pak Abu Bakar di Johor. Silakan Pak Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bakar. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya. Ini Ustaz, saya menasihatkan satu sahabat tu, saya cakap jangan banyak-banyak sangat ingat dunia. Mana boleh dia cakap hidup dalam dunia ni kena ingat dunia dulu, dia kata kan. Ya. Jadi saya kata memanglah kita di dalam dunia kena ingat dunia, tapi jangan banyak sangat ingat dunia sampai lupa akhirat. Ya. Kita boleh kita hidup dunia ni sementara ni
bahasa kita nak cari. Macam-macam kita nak cari. Kalau boleh bahasa seluruh dunia kita nak cari, dia kata. Ya. Saya mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar di Johor. Bismillah, alhamdulillah ba'da. Ya, untuk Cik Bakar di Johor. Hafizahullah. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan agar kita mengetahui bahwasanya kampung kita yang terakhir adalah merupakan negeri akhirat. Adapun dunia adalah kampung persinggahan sementara. Adapun kampung yang abadi adalah negeri akhirat. Dan kampung persinggahan sementara inilah kita diberikan kesempatan untuk berbekal. Barang siapa yang tidak mau bekal, maka dia akan merugi di negeri akhirat. Dan dalam kehidupan dunia ini, kita bukannya dilarang bekerja, bahkan wajib seorang bekerja. Kita melihat para nabi bekerja. Nabi Daud pandai besi, Nabi Idris ahli dalam membuat jahitan, Nabi Musa mengembala kambing, Nabi Muhammad mengembala kambing. Para sahabat bekerja, menunjukkan Islam, membangun karakter orang-orang Islam agar senantiasa mereka bekerja. Bahkan Umar begitu marahnya ketika mengetahui pemuda tidak memiliki pekerjaan. Umar begitu marahnya ketika melihat ada orang-orang yang tidak bekerja, menyibukkan dirinya di masjid, melupakan kewajiban dia untuk mencari nafkah. Tetapi niat kita bekerja dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah dunia ini tujuan kita. Kita bekerja untuk memberi nafkah anak istri kita karena Allah perintahkan demikian. Untuk dapat berinfak, untuk dapat melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, dapat membantu kerabat-kerabat. Bukankah syariat Islam mengajarkan kita untuk membayarkan zakat? Perintah membayar zakat adalah perintah untuk berusaha agar kita mencapai nisab harta kita. Perintah untuk membayar zakat adalah perintah untuk berusaha bekerja agar kita kelak wajib membayar zakat tatkala telah mencapai nisab dan haulnya. Bukankah Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji? Walillahi ala nasi hijjul baiti. Perintah melaksanakan ibadah haji adalah perintah agar kita berusaha dan bekerja, mengumpulkan bekal. Karena haji hanyalah wajib bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Tetapi bekerja di dunia ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia tujuan. Silakan Anda bekerja, tapi ketahuilah bahwasanya semua bentuk pekerjaan Anda bukanlah dia tujuan, dia sarana untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah tatkala Anda benar-benar gila terhadap dunia, ambisi terhadap dunia, sehingga melalaikan Anda negeri akhirat. Anda lupa salat, Anda lupa zakat, Anda lupa puasa, Anda lupa menyambung silaturahmi, Anda lupa kematian, Anda takut kepada kematian. Ini yang disalahkan. Ini yang disalahkan. Adapun tatkala Anda tetap bekerja dan wajib bekerja, lihatlah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka pedang-pedang sukses, mereka pengusaha-pengusaha sukses, tapi dunia di tangan mereka. Lihatlah bagaimana zuhudnya mereka terhadap negeri dunia ini, negeri yang fana ini. Lihatlah bagaimana mereka ingin negeri akhirat, dan itu tampak pada perbuatan mereka. Bagaimana Uthman berinfak sekian hartanya. Subhanallah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kebenaran seorang ketika menjadikan dunia sebagai ladang untuk negeri akhiratnya. Andai kata Anda melihat orang gila bekerja dari pagi hingga malam, lupa sholat, lupa zakat, lupa puasa, lupa menyambung silaturahmi, lupa mengingat kematian, lupa berzikir, lupa baca Quran, wallahi telah dia jadikan dunia sebagai tujuannya. Dia orang-orang yang tenggelam. Wallahu musta'an. Baik, sahabat HAM, kita akan lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, dengan siapa di mana, Pak? Abu Nurul Ustaz. Abu Nurul di mana, Pak? Sekarang di Bengkong Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ada seorang bawa perempuan, dia umurnya masih muda lah, sama sekolah kan.
Jadi dia sudah dibebankan tanggung jawab sama orang tuanya. Ya, jadi dia kan ingin menuntut mencari ilmu yang tinggi. Ada semacam sekarang kan ada penerimaan tingkat mudarisa itu kan. Nah, ini kan itu kan dididik selama 2 tahun. Jadi untuk itu dia habis itu bisa kerja di situ. Tapi sekarang kan ceritanya kan orang tuanya sakit di kampung, dia butuh biaya. Ya, jadi mana yang lebih baik dia kerjakan, dia bekerja membantu orang tuanya atau dia masuk yang ini, Ustaz. Nah, jadi bagaimana kalau dia kerjakan, apa dia berdosa, Ustaz? Kalau dia masuk yang tidak mudah saya ini, Ustaz. Syukur, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'da. Dalam Islam itu ada perbuatan-perbuatan yang diprioritaskan dalam segala sesuatu. Dalam dakwah ada skala prioritas, dalam pekerjaan ada skala prioritas, dalam mengemban tugas juga ada skala prioritas. Dalam dakwah ketika Rasulullah mengutus Mu'adz, Rasulullah mengatakan prioritas pertama adalah tauhid. Andai kata mereka menerima tauhid, baru setelah itu adalah sholat. Begitulah seterusnya. Dalam pekerjaan juga ada skala prioritas. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan seterusnya. Dan dalam menanggung kewajiban nafkah juga ada skala prioritas. Dalam Islam Allah muliakan wanita, di mana Islam tidak pernah membebankan kepada wanita untuk bekerja. Bukan kewajiban dia bekerja. Kalaupun seandainya dia bekerja dalam rangka membantu suaminya, membantu keluarganya, dan bukan menjadi kewajiban atasnya, tidaklah dalam Islam dibolehkan perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Subhanallah. Karena wanita terbuat yang daripada tulang rusuk. Maka tulang rusuk adalah karakter dasar wanita. Wanita bukan tercipta dari tulang punggung sehingga Anda memerintahkan dia menjadi sapi perah yang bekerja untuk keluarganya, bekerja untuk suaminya, untuk orang-orang di kampungnya. Wallahi bukan itu. Masya Allah menciptakan wanita. Maka kita katakan, andai kata ada para lelaki, maka mereka bertanggung jawab kepada orang tua mereka yang sakit, orang tua mereka yang telah tua renta. Kewajiban laki-laki mengirimkan nafkah, bekerja, dan seterusnya. Nggak ada anak-anaknya, kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya, familinya. Dalam Islam, perkara nafkah, tanggung jawab dalam perkara nafkah, semuanya bertumpu kepada laki-laki. Di kampung, orang tua sakit, andai kata dia tidak memiliki anak putri, kewajiban bagi saudara-saudara laki-lakinya, abangnya, adiknya, kewajiban bagi pamannya, dan seterusnya. Dalam Islam perempuan dimudahkan. Karena itulah mereka tidak diberikan jatah warisan yang banyak. Lidzakari mithlu hadzal unthayain. Bagi laki-laki menapkan 2 kali ganjaran wanita. Kenapa? Laki-laki bekerja, laki-laki tulang punggung keluarga. Adapun wanita, seandainya menerima warisan bukan untuk suaminya, menafkahi anak-anaknya, untuk dirinya pribadi. Boleh dia manfaatkan untuk infak, membantu suaminya, anak-anaknya, tapi tidak menjadi kewajiban baginya. Maka saya tidak mengetahui bagaimana keadaan penanya, bagaimana keadaannya, bagaimana keadaan keluarganya, dan seterusnya. Andai kata qadarallah tidak ada yang lain kecuali harus dia, nggak ada paman-pamannya, nggak ada kakaknya, nggak ada adik, kecuali harus dia yang bekerja untuk, subhanallah, ya, menafkahi ibunya. Tentunya kita katakan kerja nafkahi ibumu, subhanallah, karena nggak ada yang lain. Ini perkara yang namanya darurat, ya. Tidak ada yang menanggung ibunya di kampung sakit-sakitan untuk membeli obat ibunya. Nggak ada kecuali dia semata di dunia ini. Nggak ada kerabat, nggak ada semua, hanya dia. Ketika itu yang seharusnya ini menjadi perhatian kaum muslimin, perhatian Baitul Mal, perhatian pemerintah Islam. Karena nggak ada yang perhatian, tidak juga tetangga-tetangga perhatian kepada ibu tersebut, maka dia sebagai anak wajib bekerja untuk mengobati ibunya, menafkahi ibunya. Tapi andai kata masih ada yang lain, masih ada paman, itu kewajiban mereka. Subhanallah. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Sahabat, kita masih ada lebih kurang 15 menit ke depan. Kita akan bacakan satu pertanyaan via SMS datangnya dari
Abu Abdul Rasid di Batam Center. Ustadz, apakah merencanakan masa depan anak-anak kita termasuk panjang angan-angan, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Syukran. Tayyib. Bismillah, alhamdulillah. Adapun membuat strategi ke depan, ya, strategi kerja, kemudian membuat planning ke depan, bukanlah perkara yang dalam agama ini dilarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dilakukan untuk hari esoknya. Perintah melihat untuk hari esok adalah perintah untuk menyiapkan hari esok tersebut. Subhanallah. Maka tidak ada masalah ketika orang punya planning, dia berusaha ya menabung untuk masa depan anak-anaknya, enggak salah. Rasulullah SAW adalah contoh dalam kita. Rasulullah telah menyiapkan infak atau nafkah ataupun belanja keluarga selama setahun. Sallallahu alaihi wasallam. Dia siapkan selama setahun. Dan itu bukanlah hal yang membuat seorang dikatakan panjang angan-angan yang terlarang, enggak. Subhanallah. Panjang angan-angan yang dilarang adalah kecintaan kepada dunia, ambisi kepada dunia, yang membuat kita lalai daripada negeri akhirat. Subhanallah. Yang membuat kita lalai untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita lalai menambah bekal untuk negeri akhirat. Itu yang terlarang. Wallahu taala alam. Kembali kita pada pertanyaan melalui telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Umu Dimas dari Texas. Iya, Ibu. Silakan Ibu bertanya. Mau bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai suami saya kan sudah Islam ya, beliau orang Amerika asli. Nah, saya tuh merasa bertanggung jawab karena beliau masuk Islam, karena saya kan beragama Islam ya. Tapi kadang susah. Jadi saya kadang harus agak keras begitu. Setelah saya keras, baru beliau mengikuti. Apakah tindakan saya itu berdosa ya? Apa pahala atau bagaimana dengan cara saya begitu? Sebab saya ngomong 1 kali, 2 kali itu masih kurang diikuti. Tapi begitu saya keras gitu ya. Bisa beri contoh Bu? Contoh masalah apa? Contoh melihat TV ya. Di sini kan TV di Amerika kan begitu. Saya kurang suka. Saya tidak suka melihat TV di sini. Itu acaranya terlalu vulgar. Saya bilang itu nggak boleh dilihat, dan misalnya begitu begini kan. Itu cuma digambar. Katanya memang karena sudah biasa orang-orang macam itu di sekitar sini. Tapi saya bilang nggak boleh dilihat. Itu pun kalau kamu lihat sekali harus tunduk gitu. Nggak boleh dilihat lagi gitu. Kedua kali saya bilang begitu. Kadang saya ada kasih baca hadisnya gitu. Terus saya ulang gitu, kadang dia masih ini atau lupa, saya nggak tahu ya. Tapi begitu saya keras, saya agak bentak, baru dia akhirnya diganti itu channelnya. Cuman saya takut apakah saya ini dosa? Apakah saya, bisa ditangkap ini? Insya Allah bisa kita pahami. Gitu aja, mohon batin bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu di Masjid Texas. Tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Ibu Umu Dimas hafizakillah. Pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Anda walaupun hidup di negeri yang mayoritas orang-orang kufar dapat tetap memelihara keislaman Anda. Yang kedua, bersyukurlah Anda dengan sebab Anda lah suami Anda memeluk agama Allah SWT, agama fitrah, agama Islam. Dan sungguh ini akan menjadi pemberat timbangan kebajikan Anda kelak di negeri akhirat. Berkata Rasulullah kepada Ali, ya Aliyu, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Kalaulah ada seorang mendapat petunjuk dengan sebabmu, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Unta merah adalah merupakan lambang dan simbol kebanggaan bangsa Arab yang harganya begitu mahalnya. Kalaulah sekarang ini unta merah itu diumpamakan mobil-mobil yang begitu mahal harganya, yang miliaran rupiah harganya, lebih baik bagimu daripada benda-benda seperti itu. Jadi ibu bersyukur kepada Allah, ibu menjadi sebab bagi seorang menerima hidayah Allah SWT. Yang ketiga, ibu hafizakillah, hendaklah dalam berdakwah senantiasa kita
berupaya berdakwah dengan cara hikmah, bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita tahu kapan kita bertindak harus dengan keras, kapan kita harus bertindak dengan lembut, kapan kita berkata-kata dengan keras, kapan kita berkata-kata lembut. Dan sungguh dakwah yang berhasil, dakwah yang menselaraskan dengan apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaklah engkau menyuruh manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Hikmah itu adalah kebijaksanaan, membuat seorang tahu bersikap, di mana dia berkata-kata, di mana dia bertutur, bagaimana cara menyampaikan kata-kata. Inilah hikmah. Dia tahu apa yang harus dia katakan. Subhanallah. Wal mau'izatul hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik pula. Maka ibu hafizakillah, merubah karakter manusia bukanlah perkara yang gampang. Apalagi ketika manusia dipengaruhi dengan lingkungan. Ibu tinggal di lingkungan orang-orang muslim. Apalagi suami ibu adalah suami yang baru memeluk Islam, memang membutuhkan waktu. Lihatlah bagaimana para sahabat-sahabat Nabi yang baru memeluk Islam. Pada peristiwa Hunain, mereka masih tergelincir, terjebak pada anggapan-anggapan keliru sebelum mereka masuk Islam. Mereka minta kepada Nabi untuk dicarikan pohon khasiat atau pohon yang memiliki keramat. Mereka berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Buatkan untuk kami pohon keramat dhatu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin punya pohon keramat. Ini menunjukkan kepada kita orang yang baru memeluk Islam tentunya tidak akan dapat kita samakan dengan orang telah memeluk Islam dalam waktu yang lama. Artinya dalam berdakwah, sampaikan kepada mereka dengan cara hikmah, bijaksana, lemah lembut, agar mereka agar mereka menerima konsep tersebut. Jangan sampai seorang mengamalkan sesuatu bukan karena ilmu, subhanallah, tapi karena takut kepada manusia. Di antara contohnya, kadang-kadang seorang suami keras terhadap istrinya, kau harus pakai jilbab, kau harus pakai hijab, kau harus pakai standar pakaian seperti ini, dengan kekerasan tanpa memasukkan ilmu. Tanpa menerangkan, ini loh dalilnya dek dalam Al-Quran, ini bukan perintah abang, tapi ini Allah mengatakan, inilah perempuan agar berhijab, terhindar daripada fitnah. Tidak disampaikan ilmu, tapi hanya merupakan perintah-perintah, larangan-larangan tanpa disebutkan hikmah di balik perintah tersebut atau larangan tersebut. Maka kalau saja istri ini memakai hijab, jilbab karena suaminya, kalau suaminya meninggal, boleh jadi dia kembali kepada pakaian-pakaian seksi. Ya dan billah. Artinya kalaulah ibu tidak menyampaikan ilmu kepada suami dengan cara yang lembut, bijak dan seterusnya, boleh jadi dia akan dalam kondisi tertentu karena dia segannya, nggak mau bermasalah, nggak mau bertengkar, dia turuti apa-apa yang ibu inginkan. Mungkin ketika ibu ada dia akan matikan. Ketika ibu pergi dia akan kembali hidupkan. Subhanallah. Karena itulah yang paling penting adalah bagaimana menanamkan kepada mereka nilai-nilai keimanan dalam hati mereka, dalam qalbu mereka. Subhanallah. Dan tentunya ibu hafizakillah, di negeri yang penuh dengan berbagai macam gelimang kemaksiatan, wajib bagi ibu berupaya untuk mencari orang-orang saleh. Tinggallah dekat-dekat orang saleh. Andai kata di sana ada Islamic Center, andai kata di sana ada orang-orang yang baik agamanya, berusahalah tinggal di tempat-tempat seperti itu, berdekatan dengan mereka. Ajak suami ibu untuk senantiasa bergabung dengan komunitas orang-orang saleh dan kita sebut untuk mengaji kitab Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah dan seterusnya. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melembutkan suami ibu, merubah gaya hidupnya dan seterusnya. Dan wajib ketika istri memperingatkan suami dengan cara yang baik dan bijak. Karena suami lebih tinggi derajatnya dibandingkan istri. Dalam keluarga, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sungguh laki-laki adalah merupakan pemimpin bagi wanita. Maka dalam menasihatkan suami bukan dengan cara-cara yang keras, bukan dengan cara-cara yang kasar, ini akan memicu kemarahannya. Bagaimana jika seorang karyawan menasihati manajernya? Apakah dia boleh berkata-kata keras? Menuding-nuding manajernya? Wallahi tidak. Bagaimana seorang anak menasihati ibunya yang salah? Apakah dia boleh bertindak keras? Menasihati orang tuanya, ayahnya yang salah, apakah dia boleh bertindak keras? Wallahi tidak. Dengan adab.
Andai kata ibu kita salah, kita ingatkan dengan cara yang lemah lembut, dilarang mengangkat suara, sekalipun dia membuat kesalahan yang fatal. Andai kata orang tua kita salah, dengan cara yang lemah lembut. Andai kata suami kita salah dan keliru, menasihati dengan lemah lembut. Subhanallah. Semoga dengan kelembutan ini akan membuahkan hasil. Berkata Rasulullah, maka narifqu fi kulli syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan dalam segala sesuatu kecuali akan membuat bagus perkara tersebut. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan dicabut kecuali akan membuat sesuatu itu menjadi jelek. Yakinlah ibu, hafizakillah, banyak hal yang harus dilengkapi. Bukan hanya nasihat daripada seorang istri, tapi juga dilengkapi dengan berbagai sarana-sarana ilmu, buku-buku agama, CD-CD dan seterusnya, kawan-kawan yang saleh, majlis-majlis yang saleh. Ini semua pendukung. Andai kata di rumah, ibu ajarkan kepada ibu kebaikan, subhanallah, mungkin dia akan berpengaruh 10%, 20%, apa-apa yang dapatkan daripada ibu. Tapi ketika dia kembali ke habitatnya, kembali kepada kawannya, kembali kepada pekerjaannya, semua tidak mendukung. Kita terus terang banyak mendapatkan berbagai macam bentuk, yakni keluhan-keluhan sebagian kawan-kawan kita yang tinggal di Jepang, keluhan terhadap istri mereka berkebangsaan Jepang yang susah untuk diluruskan, susah diajak untuk mengamalkan Islam. Tapi saya katakan di antara faktornya adalah lingkungan. Ketika di rumah mungkin dia diluruskan suaminya, tapi ketika dia pergi, kembali ke habitatnya, kembali dia bekerja, berkawan dengan orang-orang sepertinya, wallahi, Anda mempengaruhi dia mungkin sampai pada tingkat 10%, 20%. Tapi orang lain, lingkungannya, masyarakatnya, keluarganya 80%. Nggak sebanding. Subhanallah. Oleh karena itu kita berupaya untuk hijrah daripada tempat-tempat tersebut. Minimal nggak bisa kembali ke negeri kita ini. Carilah tempat-tempat orang saleh. Beragamalah dengan orang-orang saleh di sana. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Jazakallah khairan Sabahan. Sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, kita akan terima kembali satu penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Haikal Pak Ustaz. Iya, silakan. Di mana antum? Di mana Ki? Halo. Iya, Abu Haikal di mana? Di Sukajadi. Sukajadi. Silakan. Ki. Pak Ustaz. Nah. Kalau tadi berambisi, katanya tadi kan tak boleh. Artinya kalau kita berambisi sebenarnya untuk memiliki misalkan harta, tapi misalkan nyawa itu mungkin sekarang merasa sedikit yang disumbangkan untuk dakwah atau untuk umat. Dia berambisi, artinya saya mudah-mudahan punya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya punyai juga untuk dakwah gitu. Itu boleh nggak? Kalau tadi kan nggak boleh mengikuti hawa nafsu tadi kalau Ustaz bilang. Nah kalau seperti itu boleh tidak? Kita mau misalkan ini karyawan, nanti saya ingin jadi juga pengusaha, misalkan begitu, gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hal-hal yang harus kita sempurnakan pemahamannya. Dalam Islam, setiap orang itu diperintahkan untuk memiliki cita-cita. Dan cita-cita tertinggi adalah negeri akhirat. Orang boleh bercita-cita, tapi yang tertinggi adalah negeri akhirat. Berkumpul di halaman Ka'bah 4 pemuda Quraisy. Di sana ada Abdullah bin Zubair. Di sana ada Mus'ab bin Zubair. Di sana ada Urwah. Di sana ada Urwah bin Zubair, ada Abdullah bin Zubair. Di sana juga ada Abdullah bin Umar. Dan di sana ada Abdul Malik. Berkatalah ketika itu Mus'ab bin Zubair, tamanna, bercita-citalah kalian, berambisilah kalian. Maka mereka mengatakan, engkau yang terlebih dahulu, silahkan bercita-citalah kalian, berandai-andailah. Maka berkata Mus'ab, saya ingin menjadi gubernur Irak, penguasa di Irak, dan saya ingin menikahi putri Talha bin Abdullah dan putri Al-Hasan bin Ali. Subhanallah. Kemudian bergilir kepada yang kedua. Adapun anda wahai Urwah, apa cita-citamu? Berkata Urwah, saya ingin menjadi ulama al-hadis. Datang orang berguru kepada saya. Saya duduk menyampaikan majlis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mimpi saya. Ketiga, ditanyalah kepada pemuda yang ketiga, dialah ketika itu Abdul Malik.
Apa yang kau inginkan? Apa ambisimu? Berkata Abdul Malik, saya ingin menjadi khalifah kaum muslimin yang menguasai negeri Islam. Yang terakhir adalah Abdullah bin Umar, dan dialah seorang sahabat. Selainnya tabi'in. Adapun anda wahai Abdullah bin Umar, apa cita-cita anda? Adapun Ibnu Umar, dia hanyalah bercita-cita semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Lihatlah betapa sederhananya. Abdullah bin Umar bercita-cita semoga Allah masukkan dia ke dalam surga, menjauhkannya ke dalam neraka. Dan lihatlah, keempat pemuda ini bekerja untuk meraih cita-citanya. Hingga akhirnya Mus'ab berhasil menjadi penguasa negeri Mesir, berhasil mempersunting 2 putri yang tercantik ketika itu, putri Hasan bin Ali dan putri Talha bin Ubaidillah. Subhanallah, dengan mahar yang subhanallah yang sangat besar dia bayarkan. Dan lihat pula bagaimana Urwah berhasil menjadi ulama Madinah, sehingga terkenal jika anda menyebutkan ada fuqaha'us sab'ah, 7 ulama Madinah diantaranya Urwah. Dan ternyata Abdul Malik juga berhasil menjadi penguasa dinasti Bani Umayyah yang terkenal. Dan semoga Abdullah bin Umar mencapai cita-citanya, dan semoga Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini menunjukkan kepada kita, silakan manusia bercita-cita, dan sesungguhnya seorang itu akan menjadi mulia dengan cita-cita yang mulia. Andai kata anda bercita-cita dengan dunia ini, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, berusaha membangun usaha untuk berinfak dengan sebanyak-banyak jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga dengan niat anda yang tulus, Allah akan berikan pada anda ganjaran pahala yang berlipat. Semoga Allah akan realisasikan cita-cita anda. Tapi ketahuilah bahwasanya kesibukan dunia ini akan membuat anda sibuk dari negeri akhirat, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Satu kesibukan dunia melahirkan 10 kesibukan yang lainnya. Andai kata Allah beri kepada anda taufik, hidayah dan inayah, Allah mudahkan anda dengan adanya orang-orang yang membantu usaha-usaha anda, sehingga kesibukan dunia anda tidak pernah melahirkan anda daripada mengaji, mendatangi kajian, membaca kitabullah, membaca sunnatul Rasulullah SAW, mengunjungi teman-teman anda, kerabat-kerabat anda. Dan itulah sebaik-baik orang. Andai kata anda sibuk dari matahari terbit sampai matahari tenggelam mengontrol semua usaha anda yang banyak, subhanallah, kapan lagi waktu anda untuk Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang malam hari di rumah tetap berpikir untuk usaha-usaha berikutnya dan seterusnya. Kapan lagi anda mengaji kitab Allah Subhanahu wa taala? Ya, kapan lagi anda sempat untuk mentelaah kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang anda telaah adalah tiap hari email yang masuk, ya, inbox, orderan-orderan. Subhanallah, lihat Facebook, semuanya berkaitan dengan dunia. Wallahi terkadang demi Allah, kesibukan kita melihat Facebook, status-status manusia, membuat kita lalai untuk melihat kitab Allah dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan anda bercita-cita, silahkan anda berangan-angan, tapi ketahuilah, walal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh negeri akhirat tersebut lebih utama bagimu daripada dunia ini. Seandainya apa yang anda lakukan tujuannya murni untuk negeri akhirat, jangan sampai membuat anda lalai daripada perkara-perkara yang membuat anda akan bertambah nilai pahala di sisi Allah SWT. Kadang syaitan membisikkan kepada anda, wahai fulan, engkau dibutuhkan umat, bekerjalah untuk duniamu, engkau akan support dakwah, engkau akan support ini, membangun sekolah dan seterusnya. Akhirnya dari jalur inilah syaitan menggelincirkannya. Niatnya tulus untuk agama Allah, untuk berinfak. Di tengah jalan dia lalai gara-gara pekerjaan tersebut, lalai untuk sholat berjemaah, lalai mendatangi kajian, lalai mendengarkan kajian, lalai mengunjungi orang-orang sakit, lalai mengantarkan jenazah, lalai menyambung silaturahmi. Subhanallah. Karena syaitan untuk menggelincirkan manusia memiliki 1001 cara. Di antaranya adalah dengan harta, dengan pekerjaan dan seterusnya. Kadang-kadang subhanallah, saya pernah berdialog dengan seorang teman yang terjerat hutang ratusan juta rupiah. Subhanallah, dia punya pangkat, kedudukan yang membuat dia gampang dihutangi oleh bank-bank konvensional. Bertumpuk-tumpuk utangnya, kepada manusia pun bertumpuk-tumpuk utangnya. Akhirnya dia meninggalkan tempat tersebut, hijrah satu tempat. Saya tanya kepadanya, wahai fulan, apa yang membuat kau seperti ini? Dia katakan, aku ingin membangun pesantren yang besar,
Aku tidak mau hidup untuk diriku sendiri. Aku ingin hidup untuk orang banyak. Aku ingin mengembangkan Islam untuk berdakwah. Saya katakan, akhi barakallahu fiik. Tapi bukan dengan menjerumuskan diri antum ke neraka jahanam. Antum pinjam uang yang memiliki bunga adalah riba. Laknat Allah SWT. Anda memiliki hutang kepada teman-teman yang belum Anda bayar dan Anda melarikan daripada hutang. Bagaimana engkau bermimpi akan membangun Islam dengan cara-cara seperti ini? Engkau bermimpi hidup untuk orang banyak dengan cara-cara menenggelamkan dirimu ke dalam neraka, iyadzan billah. Subhanallah. Terkadang seorang dibuat oleh syaitan terpedaya dengan alasan saya ini kan untuk dakwah, saya bekerja memang usaha ini kan untuk agama Allah, tapi dia lalai dengan usaha ini, lalai ngaji. Wallahi berapa banyak orang tenggelam. Kita melihat di awal-awal dakwah banyaknya yakni para pemuda yang hilang ketika sibuk dengan dunianya. Allahul musta'an. Nah, cukup maksudnya. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dengan jawaban Ustaz tadi, maka kajian kita di Muslim Plus Channel di edisi Jumat 3 Dzulqa'dah 1435 Hijriah kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bersama kalian dalam waktu dan jam yang sama tentunya. Baik, sekali lagi kami mohon maaf pada sahabat yang telah mengirimkan pertanyaan baik lewat SMS maupun WhatsApp yang belum bisa kami jawab karena keterbatasan waktu kita untuk melanjutkan program berikutnya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.